kisah-kisah ajaib yang kemarin udah ditayangin. Gimana? Di Saung Manakib Bologon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ingsun kalawan nyebat asmaning Allah Rahman kang murah dalam dunia Ar-Rahim tur kana sing dalam akhirat. Qala ngandika jaa Abdul Mudhaffar. Qala ngandika rawi jaa wis tekan Abu Mudhaffar al-Hasan Abu Mudhaffar al-Hasan bin Najm bin Ahmad At-Tajir al-Baghdadi kang bangsa Baghdad teka tumika maring ila Syekh Ahmad At-Tibasi maring Syekh Ahmad At-Tibasi radhiyallahu muga-muga ridho Allah subhanahu anhu saking kang bisanati ihdewa isrina wa khamsimi'ah ing dalam tahunan 521 Hijriyah. Wa qala lan ngandika ya Syekh Ahmad ya Abu Mudhaffar lahu kadue Ahmad At-Tibasi ya sayyidi juhizat qafilatun ila Syam fiha bidu'atun bisab'imi'ati dinar. Jadi ini ada hikayat yang terjadi pada tahun sanata ihdewa isrina khamsimi'ah 521 Hijriah. Sebagaimana telah kita maklum adanya, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani itu lahir pada tahun 470 Hijriah. 521 diambil 470 sama dengan kegayem bae sih. Kurang lebih 51 tahun. Jadi ini bukan dongeng, ini benar-benar ceritanya nyata. Ini kesaksian dari ulama-ulama. Ini saya baca ujungnya pola akhbarona. Kalau dibacain lama. Ujungnya pola akhbarona Syekh Abu Suud Ahmad bin Abi Bakrin Al-Harami Al-Baghdadi sanata samanina wa khamsini'ah. Kisah ini diungkapnya tahun 580 Hijriah oleh Syekh Abu Suud Ahmad bin Abi Bakar. Kejadiannya pada tahun 521 Hijriah. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani lahir pada tahun 470 Hijriah. Berarti di usia beliau 51 tahun. Berapa tutup usianya Tuan Syekh? 91 tahun. Berarti panjang umur. Mudah-mudahan kita kebagian panjang umur. Amin ya Rabbal. Ja'a Abu Mudhaffar, kata Syekh Abu Suud, pada tahun 521 Hijriah datang seseorang yang bernama Abu Mudhaffar. Beliau ini at-tajir. Apa itu tajir? Kaya doang taunya. At-tajir tukang dagang, bos. Al-Baghdadi orang Baghdad. Kemana ini Abu Mudhaffar datangnya? Ila Syekh Ahmad At-Tibasi, kepada gurunya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang bernama Syekh Ahmad At-Tibasi. Jadi datangnya ke guru Tuan Syekh Abdul Qadir. Mau ngapain dia? Nih, ini perhatiin nih. Ente kalau pengen jadi pengusaha sukses, ikutin. Bener nggak? Ikutin kalau pengen jadi pengusaha sukses, ikutin langkah Abu Mudhaffar. Dia ini kalau zaman sekarang itu miliarder. Tahu miliarder kan? Nah, pokoknya duitnya segitu ya. Milioner. Datangnya ke Syekh Ahmad At-Tibasi, kemudian dia berkata, qala lahu ya sayyidi, hai guruku. Jadi dulu juga pengusaha kalau mau usaha datang ke rumah guru. Jadi nggak aneh sekarang kalau pada nyari guru.
Ya Sayyidi hai guruku juhidat li qafilatun ila syami pihak yutu'atun bisa bimiati dinarin. Guru, saya udah persiapan mau berangkat ini. Qafilatun ila Syam, ke negeri Syam. Apa itu negeri Syam? Hah? Mesir, baik. Ya salah satu bagian dari Timur Tengah, Yordania. Mesir termasuk, ujungnya Palestina. Sam. Saya mau berangkat sama rombongan ke negeri Sam. Fiha bido'atun bisa imiati dinarin. Saya nggak banyak bawa dagangan, cuma 700 dinar. Harganya aset saya yang akan berangkat itu 700 dinar. 1 dinar 4.330,77 rupiah. Kagak ngerti tuh makanya kita tahu angguk-angguk doang. Makanya jangan aneh kalau kiai duitnya pada banyak. Sebab kiai mah di kitab kagak ada rupiah, adanya dinar dirham. 1 dinar PG 4.300. Iya, lu mah curiga apa sih? Kiai duitnya banyak duyul kali haram cadang. Itu dia punya perniagaan barang dagangan yang akan ikut rombongan ke negeri Syam, nilainya asetnya 700 dinar. Kalau kita kalkulasikan 4.300 sekian dikali 700 kurang lebih 3 miliar sekian. Hitung dah kalau nggak percaya. 3 miliar lebih dia punya barang dagangan. Mudah-mudahan ini dulu kalau saya pergi ke sono, saya jual, saya mau jualnya target saya nih alfa dinarin 1000 dinar, berarti 4 miliar, modal 3 miliar, pulang 4 miliar. Tuh contoh. Kalau pengen jadi pengusaha yang berkah, contoh. Datang ke rumah guru, ngomong, guru ini saya punya modal sekian. Saya mau dagang sekian, kan rumah kagak, giliran bangkrut beda tuh rumah guru haram jada, bener gak? Kalaupun mau usaha juga ngomongnya begini, ya mau buka usaha apa? Usaha kecil-kecilan guru. Ya iya, usaha kecil-kecil, takut ketahuan modalnya emang gurunya celamitan, takut dipinta. Makanya jarang yang sukses. Kalau mau sukses, ikutin nih triknya, langkahnya Syekh Abdul Mudofar. Milioner, orang yang banyak duit, orang yang sukses. Dia kalau mau dagang begitu. Begitu mau usaha, dia langsung ke rumah gurunya, ngomong, modal saya sekian, baliknya saya kudu pakai sekian. Modal 3 miliar, pulang kudu bawa duit 4 miliar. Begitu sama guru, ngomong, guru nih modal saya ada nih 500 juta, pokoknya kudu jadi 1 miliar. Kata gurunya, bisa, yang penting gua pakai dulu 200, kan gitu. Gurunya sial dangkalan. Allah, gak ada. Beda lah. Emang ulama, kalau ulama beneran sama ulama bohong-bohongan kan beda. Kalau contoh ulama bener mah kan, nih kayak saya nih, dapat amplop beribu dibuka gitu 200.000, oh langsung saya mah sujud kau, ya Allah ini rahmat dari turun-turunin baik di dunia ya Allah, kira-kira di akhirat masih ada gak bagian gak jatah saya ini ya Allah, ini jangan diturun-turunin sekarang, sedih kalau saya mah. Kalau saya dapat amplop 100.000 sama sujud, ya Allah 100.000 sampai di mana ini ya Allah. Urusan masih ngebadak. Itu bedanya ulama akhirat sama ulama dunia. Jadi lu jadi ulama dunia dulu jadi. Faqala lahu in sabarta fi hadhihi sanati kutil tawau kita maluka. Hei Abu Mudofar, lu jangan pergi sekarang. Kalau lu pergi sekarang juga, lu ngikut rombongan, bahaya nih. Gua udah lomok takdir lu nih. Tuh. Udah dilihat takdirnya, kelihatan tulisannya insafar tapi hadhihi sanah. Kalau engkau berangkat tahun sekarang melakukan perniagaan ekspansi ke negeri Syam, hati-hati, kutil tawawi sama luka, engkau akan mati dibunuh di tengah jalan, hartamu akan habis dirampok. Kata guru, galau nggak tuh? Tapi
Tapi ini hebat nih, orang-orang dulu hebat, tidak mengedepankan suudon, nggak gampang menyerah. Lagi rada yang mendengarin omongan gurunya Syekh Ahmad, pulang dia ceritanya nih Abu Mudofar Pak Khoroja min indihi magmuman. Ya sudah kurang semangat, tidak dapat motivasi, malah takutin kan, kesannya ditakut-takutin. Gimana ini kalau nggak berangkat, kalau punya duit lagi mau berangkat resikonya gede. Pak Khoroja min indihi magmuman fawajada Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu wa huwa syabun yauma idzin. Keluar dari rumah Syekh Ahmad Ad-Dibasi, begitu jalan mau pulang, di tengah jalan ketemulah dengan salah satu murid Syekh Ahmad Ad-Dibasi, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Muridnya nih, murid Syekh Ahmad, tuan Syekh itu murid Syekh Ahmad Ad-Dibasi. Begitu ketemu tuan Syekh Abdul Qadir, faqala lahu ma qala li Syekh Ahmad, faqala lahu Syekh Abdul Qadir saparta sapir tajhab saliman. Ngomong dia, waktu itu tuan Syekh Abdul Qadir masih syabun, masih anak muda. Syekh Abdul Qadir, saya barusan ketemu guru ente, terus curhat, saya mau berangkat dagang, punya modal 3 miliar, harapan pulang bawa duit 4 miliar. Kata guru ente emang gak boleh jalan sekarang. Kalau saya jalan, entah di tengah jalan bisa dirampok, bisa dibunuh. Coba pendapat ente gimana? Coba kira-kira si Abdul Qadir berani gak ngelawan gurunya? Mbak baik sotoy. Ya kalau habis nanya ke saya, kata Ustadz Aceng jangan, kata Ustadz Aceng beres dari Aceng datang ke si Malik, kata si Malik, ya kalau guru baru ngomong begitu ya jangan harap loh, pasti. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, sapir tajhab saliman, udah berangkat baik, tajhab pergi saliman, selamat lu. Watarji koliman, pulang kemari pasti jadi orang yang banyak untung. Nah, bingung gak? Dua-duanya bukan orang sembarangan. Datang ke Ustadz Muhi, jangan pergi, kata Ustadz Erwin, pergi baik. Kata Ustadz Aceh, mendingan di mana lu ngopi sama gua, bagi 2 tuh duit kan gitu. Allah. Wadimanu zalika wa dhamanu zalika alayya, pokoknya resikonya gue yang nanggung. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir, itu nyari guru mah yang begitu, nyari guru mah yang istilahnya yang ngasih semangat, yang ngasih motivasi. Udah jangan banyakan berpikir, pokoknya urusan itu saya nanggung. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir, jayalah fasafaro ila Syam wa ba'a bi du'atahu bi alfi dinarin wa dakhala yauman ila siqayatin fi halabil qada'i hajatil insan. Dia nurut sama Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, berangkat ke negeri Syam. Alhamdulillah targetnya tercapai. Modal 3 miliar, pulang bawa duit 4 miliar. Masya Allah. Luar biasa. Berarti apa yang dikatakan Tuan Syekh Abdul Qadir sudah menjadi kenyataan. Salah satunya tarji goniman, engkau akan jadi orang yang beruntung, dari 3 miliar punya untung 1 miliar. Wa taqala yauman ila siqayatin fi halabil qada'i hajatil insan. Begitu beres dagang, pulang di tengah perjalanan, kalau kata kita rest area. Halabi qada'i hajatil insan itu kayak kalau di jalan tol itu rest area. Ya ente mah jay, agak tahu mainnya di stasiun bae kalau rest area. Rest area. Nah, begitu di rest area, ceritanya nih, itu Syekh Abu Mudofar sang pedagang tadi mau buang hajat. Begitu mau buang hajat, wa doa alfa dinarin ala robin minasikoya, itu tas yang isinya duit ditaruh sama dia di rak. Ditaruh sama dia di rak.
Dia buang hajat, lupa dia. Begitu beres pulang deh ke penginapan. Kemudian watarokana sian wataila manzili faulki alaihi nuas. Begitu nyampe penginapan langsung ngantuk dia. Ngantuk tahu-tahu tidur. Faulki alaihi nuas panama paro api manamihi kana fi qabilatin qad kharajat alaihal haruf wan tahabuha. Di dalam tidurnya fi manamihi kana fi qabilatin. Ia seolah-olah berada di tengah-tengah rombongan. Jadi ngimpi lagi berangkat. Begitu lagi berjalan rombongan, datanglah al-arab qad kharajat alaihal arab. Di tengah perjalanan datangi Arab Badui, rampok. Jadi nggak setiap Arab itu bagus, ada Arab juga yang Badui yang tukang rampok. Jadi kadang-kadang pokoknya asal Arab bagus, pala lu bejar. Makanya Nabi diturunin di sono paling baik itu. Dicegat nih sama Arab Badui, wantahabuha, itu gerombolan Arab menyerang kafilah tersebut, dirampok di dalam mimpi. Wa qatalu man fiha, siapapun yang ada di rombongan tersebut dalam mimpi Abu Mudhaffar dibunuh. Wa atahu ahaduhum fadarabahu bihirbatin faqatalahu. Bahkan di dalam impiannya sangat terlihat jelas seseorang menghampiri dirinya. Padorobahu bihalabin, padorobahu bihirbatin, memukulnya dengan hirbah. Hirbah itu bayonet. Dibacok lehernya itu Abu Mudhaffar. Ya Allah. Dipukul dengan hirbah. Faqatalahu, matilah itu Abu Mudhaffar di dalam mimpi. Pastaya qadofan, dia kaget dengan mimpiannya, akhirnya dia terbangun. Begitu terbangun, pawajada asrodani fi unukihi, dia lihat di lehernya ada bekas darah. Di lehernya ada bekas darah. Orang dalam mimpiannya mimpi dipenggal pakai bayonet. Ini pelajaran nih buat para pengusaha. Jadi sebelum langkah harus ingat sama guru. Jangan pas bangkrut doang ingat sama guru ya. Lupa nyari modal. Lupa ngademin masalah, banyak yang lagi utang, tolong apa deh sialan-sialan gitu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Bangun dari tidurnya, dia melihat ada bekas luka di lehernya, darahnya kelihatan sama dia. Bahkan dia katakan wa ahassa bi alami dirbati, dia merasakan bekas rasa sakit dibacoknya keras sama dia. Begitu lagi megangin leher, zakaromalahu, inget dia, ya Allah duit gua kemana ini? Oh tadi ditaruh di atas rak, di rest area tempat buang aja. Udah kagak inget lagi mas sakit, kalah sama ya kan begitu, bener gak? Dia lagi ngeringis sakit nih, inget duitnya ketinggal, kira-kira ngerasain sakit apa berangkat? Ya iya kan namanya juga pengusaha. Wadakaromalahu fakuma musri'an wa wajadahu fi makanihi. Buru-buru dia samperin itu tempat dia tadi buang hajat. Alhamdulillah itu tas yang isinya duit 4 miliar 1000 dinar itu masih ada. Pagodahu wasaparo roji'an ila Baghdad. Buru-buru dia ambil, dia takut, dia trauma dengan mimpinya. Buru-buru dia pulang ke negeri Baghdad. Falamma dakhalaha qala bi nafsihi, begitu dia masuk perbatasan kota Baghdad, dia ngomong sendiri, in badatu bi Syekh Ahmad fa'wal Hasan wa in badatu bi Syekh Abdul Qadir fa'wal ladzi sohaqahu. Ini gua kemana dulu nih ya? Kemana dulu? Hebat. Kemana dulunya ke siapa? Ini ke Abdi Ahmad Adibasi duluan karena dia paling tua, apa ke si Abdul Qadir? Bingung dia. Coba yang salah baiknya masih mau temuin. Makanya berkah, bener ya? Pengusaha zaman dulu mah tadi yang ngomongnya salah siapa? Syekh Ahmad Adibasi.
Yang benar Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi dia begitu pulang punya duit banyak, ingatnya bukan sama Syekh Abdul Qadir doang, sama Syekh Ahmad juga masih ingat. Coba kalau lu pasti Syekh Abdul Qadir lu kagak, lu mau udah untung malu Pak. Ini mah enggak yang salah, begitu dia masih ingat. Normalnya kita, ngapain dia mah nakut-nakutin gua doang, bener ya? Mendingan gua ke Syekh Abdul Qadir. Enggak, Abdul Mudzaffar. Kenapa? Karena dia paham kepada yang namanya guru haram untuk suudzon. Ini bagaimana mau berkah ilmunya sama yang gurunya agak percaya. Lu ngapa sih ngaji mah di situ baik lu, tapi kalau lagi minta doa mah Bani Hamzah, gua nggak percaya mau Ustaz Aceh kan kurang aja. Dia minta doa ke Ustaz ngajinya sama gua kurang aja. Gua mau ngomong baik, besok kalau ada yang begitu lu kepeleng kan. Syekh Abu Mudzaffar nggak begitu, orang-orang dulu nggak begitu. Ketika dia sudah menganggap guru kepada seseorang, selamanya dia tidak akan pernah bersuudzon, berburuk sangka. Percaya habis, ini pasti ada hikmahnya. Dia bimbang, yang mana yang mau didatengin duluan nih? Apa Syekh Ahmad karena dia lebih tua? Apa Syekh Abdul Qadir karena omongannya lah yang nyata? Oh, begitu galau. In badatu bi Syekh Ahmad fahuwal hasan wa in badatu bi Syekh Abdul Qadir fahuwal ladzi sahha qawlu fala ya Syekh Ahmad fi suki sultani faqala ya Abdul Mudzaffar ibda bi Syekh Abdul Qadir. Lagi bingung begitu di tengah jalan ketemu sama Syekh Ahmad Adibasi. Terus Syekh Ahmad langsung ngomong, Abdul Mudzaffar, no, lu temuin dulu Syekh Abdul Qadir. Berarti sakti nggak tuh Syekh Ahmad? Sakti. Belum ngomong belum apa, dia tahu muridnya lagi galau. No, ketemuin Syekh Abdul Qadir. Jangan bingung-bingung. Temuin Syekh Abdul Qadir Jailani. Fa innahu rajulun mahbub, karena dia adalah laki-laki yang sangat dicintai Allah. Faqad sallallahu ta'ala fika sab'a asyarata marrah hatta ju'ila ma qadarahu 'alaika minal khatti yaqdatan fil manam wa ma qadarahu min sihabi malika wa baqika min nisyanan. Saking dia dicintainya oleh Allah, sallallahu ta'ala fika sab'a asyarata marrah, dia memohonkan untuk urusan ini 17 kali. Ngedoa ke Allah 17 kali, kata Syekh Ahmad. Hatta juhila, sehingga yang telah dituliskan untukmu ma qadarahu alaika minal qati, kematianmu yang memang sudah dituliskan yang aku lihat tadinya kejadian nyata diganti jadi dalam mimpi. Wa ma qadarahu min jihabi malika, dan yang telah ditakdirkan bahwasanya uangmu akan hilang empok. Wa pakrika min hunisyanan, ganti hanya terlupakan saja, ketinggalan doang di rak kamar mandi rest area. Tadi sama itu bakalannya dirampok. Berarti Syekh Ahmad juga nggak salah. Bahkan Syekh Ahmad juga sakti, orang lagi bingung langsung disuruh. Udah saya belum kontin dulu sono. Faja ila Syekh Abdul Qadir faqala lahu ibtidaan qala laka Syekh Ahmad innani sa'altullah ta'ala bika sab'a asyarata marrah. Begitu dia datang ke Syekh Abdul Qadir, belum ngomong apa-apa, itu Syekh Abdul Qadir langsung ngomong, lu kata Syekh Ahmad gua ngedoain lu 17 kali ya. Kapan ketemunya itu? Belum ada WA. Saya juga kan suka belaga sakti sama Ustaz Muhyiddin sama Ustaz Erwin. Ntar kalau murid gua kesono, lu bilangin ya begini. Padahal saya modein. Jadi orang datang ke sini deh, umpamanya perlu A, B, C, D. Saya bilang, ya ntar kesono adanya di Ustaz Erwin. Jadi Ustaz Erwin belum diajak ngomong, udah disediain barangnya kan sakti. Padahal udah saya beda aja tuh orang dulu sama orang sekarang. Ya, belum ngomong udah dikata begitu sama Syekh Abdul Qadir. Abu Mudzaffar, kata Syekh Ahmad, gua ngedoain lu 17 kali ya.
Berarti kan Syekh Abdul Qadir tahu perbincangan Abu Mudofar dengan Syekh Ahmad. Faja ila Syekh Abdul Qadir faqala lahu innani sa'altullah ta'ala bika sab'a syaratan marratan wa izzatil ma'bud laqad sa'altullah bika sab'a syaratan marrah wa sab'a syaratan marrah wa sab'a syaratan marrah wa sab'a syaratan marrah. Nih demi Allah Mudofar, bukan segitu. Bukan cuma 17, gua ngedoain lu tuh 17 kali, tambah 17 kali, tambah 17 kali, tambah 17 kali, 4 kali 17, 68, sampai sempurna 70 kali gua ngedoain lu. Kan hebat guru yang begitu, bener gak? Ngedoain hajatnya 17 kali, belum berubah itu tulisan, mati dirampok. Tambahin 17 lagi, mati dirampok. Tambahin 17 lagi, mati dirampok. Terus sampai sempurna 70 baru berubah tuh. Yang namanya tulisan takdir, oke, matinya diganti dalam mimpi, kehilangannya diganti dalam kealfaan. Cuma lupa saja, cuma ketinggalan. Subhanallah. Gigihnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam membela yang namanya hajat para muridnya. Mudah-mudahan kita disaksikan oleh beliau. Amin ya robbal. Kira-kira kalau Ustadz sekarang, ayo 17 kali mati rampok, tambahin lagi 17 lagi masih mati juga, paling sampai situ dan janda itu gua borongan tahlil. Ya Allah, ini hebatnya hadirin ulama-ulama zaman dahulu. Qala laka Syekh Ahmad, kemudian fika sab'a syaratan maratan wa sab'a syaratan marrah hatta ju'ila ma qadaruhu 'alaika, sehingga dibuatlah apa yang telah ditakdirkan atas dirimu minal qatli, dari kematian, yakdotan secara nyata, fil manami, gua pindahin ke alam tidur. Sampai bisa mindahin tak. Nah ini makanya kalau mana kita tuh yang khusyuk begitu. Ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, inna natawassalu bika ila rabbika fi qada'i hajati, sebut. Karena di dalam manaqib dikatakan Syekh Abdul Qadir mah yatasarrafu fi qadhihi kama yatasarrafu fi hayati. Syekh Abdul Qadir mah walaupun sekarang di kuburan, dia mah kayak orang hidup baik. Yakin enggak? Yakin enggak? Kudu yakin. Insya Allah. Luar biasa Syekh Abdul Qadir Jilani, antara karomahnya tadi sampai bisa menukar takdir yang sudah dituliskan di alam nyata ke alam fana, ke alam mimpi. Mudah-mudahan yang tadi kita panjatkan barokah wasilah daripada Tuhan Syekh Abdul Qadir Jilani dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau kemana lagi? Mau kemana lagi kalau bukan wabtagu ilaihil wasilah. Ini juga salah satu daripada perintah Allah, wabtagu ilaihil wasilah. Orang sekarang kan kadang-kadang ngapain tawasul, kagak ada perintahnya. Bukan kagak ada perintahnya, lu nya dongo. Memang Al-Quran yang ngomong wabtagu ilaihil wasilah, carilah ilaihi, kepada Allah, wasilah, perantaraan. Itu kan firman Allah. Main kagak ada apa, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit mukawir bid'ah. Tuh hati-hati, karena panjang pembahasannya kalau kita bahas sampai ke situ, apalagi Al-Qur'anul Karim. Awas, guru-guru kita kayak macam Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Syafi'i, itu dari kecil udah pada hafid Quran. Dari kecil udah pada ketalan Al-Quran. Apakah cukup sampai di situ? Enggak. Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, catatan sejarah mencatat kapan, berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk menuntut ilmu. Kagak lama, 32 tahun. 32 tahun tuh. Lama gak? Ya lama. Syekh Nawawi Tanahara 35 tahun. Baik. Saya punya guru Abah Haji Muhammad Hilmi, lalang melintang di dalam dunia pesantren, itu kurang lebih 27 tahun. Nyari ilmunya
Lama. Kenapa? Karena memang syarat ilmu. Coba buka tali. Alalan tanahul ilma illa bisitatin saubi ka'anmat mu'iha bil bayani zakain wa hirsin was tibarin wa bulgodin wa irsadul ustad wa tulis zamani. Itu lagu saya dulu kalau lagi telat kiriman. Kalau lagi kagak punya duit, ditelepon, emang kagak ada telepon. Ini aduh aki-aki lupa kali ngirimin gue ya kan begitu. Jadi lagi sedih gitu. Kalau nyari ilmu itu nggak bisa sebentar. Kadang-kadang curhat habis ngaji malam Rabu, diajak ngopi berdua di saung situ. Kang, ini saya ngaji udah lama juga kan. Terus namanya saya belum bisa apa-apa. Emang berapa tahun ngikutin gua? Ya 3 tahun kan lama, haram jadah. Ngaji 3 tahun, balik ngajinya seminggu sekali. Pengen buru-buru jadi kiai kan sial dangkal siaran begitu. Bener ya? Romanya udah bosen banget nantengin kitab gua. Pengen buru-buru jadi saingan si Malik itu. Jangan begitu. Kalau pengen punya ilmu yang paten, yang manfaat, omongannya ada dasar, ada sanad keilmuan. Ala lantanalu ilma illa bisitatin. Ingatlah lantanalu, lan nafi nasab istiqbal, tidak akan pernah kalian mendapatkan. Lan nafi nasab istiqbal tuh kalau ngaji nauta. Tanalu tadinya tanaluna, berhubung kedatangan lan ilang nunnya lan tanalu. Panjang dah kalau ngaji gitu panjang. Aja puyeng be lu. Gua tahu lu udah lihat ke belakang lagi nasi adem. Jadi usul. Ala lantanalu ilma, ingatlah lantanalu, tidak akan pernah bisa kalian mendapatkan, memperoleh ilmu illa bisitatin, kecuali kalian punya 6 perkara. Makanya berhenti lu sekarang ngaji di Google, berhenti. Ngaji di medsos baik otodidak. Emang lu mau buka bengkel? Kalau buka bengkel silakan. Lu beli motor, lu tes tuh, lu gecekin tuh motor, lu benerin, mau ada yang pro sampai bisa lagi. Kalau urusan agama jangan pernah otodidak. 6 perkara disitatin. 1, zakain, akalnya cerdas. Yang keduanya hirsin, semangat tinggi. Yang ketiganya istibarin, sabar. Ngikutin guru, sabar. Lik, belok dulu lik, kan kemana sih? Kompleks. Padahal mah guru sabar. Lihat guru rokoknya 2 tungkuk, dia kagak dibagi, sabar. Memang guru begitu, 2 tungkuk begitu nih. Zakain wa hirsin wastibarin wa bulgotin. Yang keduanya ada biaya. Ada biaya. Itu tidak bisa dipungkiri. Anda datang dari rumah ke sini naik apa? Motor jalan kalau ada bensin bisa ada kalau ada bulgo kan. Harus ada biaya. Nah, orang mondokin anak otomatis. Jangan kaget, Ray, baru mondok 3 bulan capek buat rumahnya nanti. Sabar. Pengen anak berhasil gak itu risiko. Karena memang anak menuntut ilmu itu perlu yang namanya pulgo. Pulgo itu biaya menuntut ilmu. Jadi salah satu syarat akan hadirnya ilmu. Zakain wa irsin wa istibarin wa bulgotin wa irsadul ustad. Tuh adanya petunjuk dari guru. Nunjukin nama guru, baca ini babul wudu'i, urudul wudu'i sitatun, kan begitu. Bab wudu, fardu-fardunya wudu itu ada 6. Begitu naik bab sholat, arkanus sholat, nggak ada yang namanya furudu sholat. Terus naik lagi dari Safinah, terus kemana, Riyadul Badiyah, ditata nama gurunya. Ngaji nabunya dari Amil, naik Jurmiyah, naik Ibriti, naik Mutamimah, naik Yakulu, naik lagi umpamanya langsung ke Alfiyah. Nggak jadi masalah.
Ngaji tauhidnya dari Tijan Daruri terus sampai Umul Barohi, tingkat-tingkatan dan meningkatnya bacaan dia sesuai dengan irsadul ustad, adanya petunjuk dari sang guru. Kalau kata gurunya jangan dulu ngaji alfiah, lu ambil dulu ya ambil lagi iklam anal awal binawi ini atau amili lak ya tu nomor ya tu parat ya tu minalo terus ini sama ya tu wakil saya tu pasang ya tu sabatun wal mana ya tu isnani waktu tanau asama ya tu al salsa tasarnau anau lawal huruf tajrud papakot tu kuy yang pala ngaji kuy menuju ini kadang-kadang kalau lihat penceramah gagah penceramah mohon maaf kudunya mani tukang hadorot, yang berat mah tukang hadorot. Tukang ceramah tiba, kalau Allah Ta'ala begini deh, lu amplokin 3 juta, gitu orang tidak hadoroti, bocap, bukan aja. Yang berat kok itu, ilah hadoroti, coba ilah hadoroti, aku hadirkan. Itu kan ilah huruf jar, hadoroti maju, huruf jar al-majari kasroh dohir, ajar wa maju mutalikum di maju minta diru, di ahdotu, aku hadirkan kehadapannya. Ilah hadoroti Syekh Abdul Qadir, aku hadirkan ke hadrot Tuhan Syekh Abdul Qadir. Tadi yang dibaca dari mulai Banyuwangi yang 70 berapa biji? Hadirin berapa biji? Tanggung jawab dan pulang. Nah itu kalau nggak ngaji nggak ngerti. Bahasanya memang khusus on ilah ruhi kan ilah nih ilah huruf jar kan ismi huruf jar ismi maju huruf jar maju kasar doy aja lo maju tadi kum maju ditakdir abtadi bismillah harfat min tafsir abtadi kalimat tilun mutarin wa marfun bil tilal matrofi matu jadul kari. Nah ini juga ilah hadroti kudu ada taluknya mana fil fa'il yang dibuang ahadortu aku hadirkan ke hadrot Syekh Abdul Qadir Jailani, aku hadirkan ke hadrot Tuan Maulana Sultan Hasanuddin Banten Banyuwangi sampai ujung kulon, bayangin. Jadi jangan nyepelein itu yang berat. Nah itu awas, semua itu bisa didapat. Kok ini orang bisa nahu, kok ini orang bisa fikih, kok ini orang bahasa tasawufnya enak, kok ini ngaji sama orang ini fikihnya enak, tauhidnya enak, kok dia bisa begitu? Pasti dia punya 6 syarat. Irsadul ustad. Coba kalau orang kagak punya irsadul ustad, ngaji gua tenar, jangan malu jadi orang-orang yang pernah sesat, gak usah malu. Ente kan anak-anak panggia, kita pernah berdosa, gak usah malu. Rasul juga pernah sesat, kan setan itu bagi manusia. Rasul juga pernah jadi orang sesat, sampai berani ngomong begitu. Kenapa? Gak ada irsadul ustad. Ngajinya di YouTube, hampir hancur ya mobil. Ngajinya di medsos, berani ngomong di muka umum. Nggak usah malu, pernah jadi orang-orang sesat. Rasul pun pernah jadi orang sesat. Mana dalilnya? Wa wajadaka dolang fahada. Al-Quran yang berbicara. Siapa yang menentang Al-Quran? Mual tentang pakai Al-Quran, lu mau gua getok pakai rantang. Ngaji yang benar. Jangan main buka-buka ayat. Ayat Al-Quran ketika diturunkan pasti ada asbabun nuzul. Ada asbabun nuzulnya. Kalau hadis ada lagi. Quran asbabun nuzul, kenapa ini ayat diturunkan? Oh, bukan Nabi pernah sesat sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab, naudzubillah. Lagi kecil Nabi main ke padang pasir, lupa jalan pulang. Wa wajadaka dolan fahada, aku temukan engkau Muhammad dalam keadaan tersesat. Bukan sesat. Lagi keder, malum anak ke Pahada turun Jibril, dituntun diajak pul ke situ maksudnya. Ini udah ceramah pakai cupluk jadi, pakai sweater, ceramah di bonyong gede, budak-budak loh. Ngaji gagal mau sok-sok. Kira-kira sesat nggak ini? Sesat, hati-hati. Makanya penting irsadul ustad. Dan yang tidak kalah penting, waktu li zamani, panjang masanya.
Maksudnya panjang masanya, ngajinya lama. Oh berarti pesantrennya kudu lama be? Ya enggak. Pesantren 3 tahun pulang ke rumah enggak berhenti ngaji terus sampai mati. Dia ngaji baik tetap punya guru tuh lama masanya. Tapi kalau dia udah berhenti ngaji, hati-hati. Cukuplah kata bil mar'i jahlatan. Cukuplah bagi seseorang kebodohannya ketika dia sudah merasa tidak ada lagi orang-orang di sekitarnya yang mampu menggurui dirinya. Ketika dia sudah merasa dialah yang paling pintar di antara yang lain. Begitu merasa pintar, goblok. Begitu merasa pintar, namanya bilangin usah-usah, ajakin ngaji. Kalau dia nggak mau ngaji, usah goblok. Berani. Kalau udah ngaji begini kayak orang kesurupan. Kayak orang kesurupan. Ingat, artinya apa? Di sini juga kita menceritakan bagaimana perilaku seorang murid terhadap 2 gurunya. Yang mana 2 gurunya ini adalah guru dan murid. Syekh Abdul Qadir murid daripada Syekh Ahmad Ad-Dibasi. Syekh Ahmad Ad-Dibasi wali, tapi ketika dipangkat kewalian kalah pangkatnya oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Satu-satunya wali yang mendapatkan gelar Sultanul Auliya, rajanya para wali, adalah Syekh Abdul Qadir Jilani. Punya gelar Al-Qausul Aqdar. Kenapa? Karena menyelamatkan orang banyak. 5.000 orang masuk Islam di tangan Tuan Syekh Abdul Qadir. 5.000 orang. Misalnya orang 5.000. Nah kalau lu ngaji kagak becus, apa-apa kagak tahu, ini bid'ah itu bid'ah. Oh, tahlilan kafir. Orang yang benar-benar Islam dikata musyrik, bukan masukin orang ke dalam agama Islam, tapi orang yang udah Islam malah dikeluar. Kan goblok itu, sial dangkal sial. Hati-hati. Dan hebatnya ulama-ulama dahulu, guru dan murid tidak bersaing. Enggak bersaing. Contohnya nggak usah jauh-jauh, Syekh Khalil Bangkalan punya murid namanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ngaji ke Syekh Khalil. Sebab Bangkalan dulu yang berdiri pesantren. Beres dari Bangkalan, Syekh Hasyim Asy'ari berangkat ke Mekah, pulang dari Mekah buka pengajian terkenal dengan Sahih Bukhari-nya. Artinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini paling paham ilmu hadis. Itu Syekh Khalil mondok dari Bangkalan berangkat ke Tempuran ke Jombang. Nggak mah. Kalau kita punya murid, udah ada setengah dikit, sembalik udah pakai sorban. Belum apa-apa udah pakai sorban siapa? Wah, mulai besok lu berhenti ngaji sama gua. Enggak, inilah hebatnya orang-orang dulu. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh. Kita baca manaqib kayak begini, selain minta daripada sir-sir keberkahan dari beliau, juga mudah-mudahan kita bisa menjadikan mereka ini suri tauladan buat kita menjalankan kehidupan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya akhiri, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua disehatkan badan, diistiqomahkan, dikasih sehat, dikasih panjang umur, sehingga bertemu lagi di manaqib yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya mohon keikhlasan keridhaannya buat guru kita Ustaz Nasrullah membacakan doa penutup. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim wa alhamdulillah ya rahman ya rahim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidina ashabi sayyidina rasulullah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna
وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا دعاءنا ولا تخيب رجاءنا واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kisah-kisah ajaib yang kemarin udah ditayangin di mana di Saung Manakib Bologon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawit ingsun kalawan nyebat asmaning Allah Rahman kang murah dalam dunia Ar-Rahim tur kana sing dalam akhirat qala ngandika jaa Abu Mudhaffar qala ngandika rawi jaa wis tekan Abu Mudhaffar al-Hasan Abu Mudhaffar al-Hasan bin Najm bin Ahmad At-Tajir al-Baghdadi kang bangsa Baghdad teka tumika maring ila Syekh Hamad At-Tibasi maring Syekh Hamad At-Tibasi radhiyallahu muga-muga ridho sapa Allah anhu saking kang pisanati ihdewa isrina wa khamsimi'ah ing dalam taunan 521 Hijriyah. Wa qala lan ngandika ya Syekh Hamad ya Abu Mudhaffar lahu kadue Hamad At-Tibasi ya sayyidi juhizat qafilatun ila Syam fiha bidu'atun bisab'i mi'ati dinar. Jadi ini ada hikayat yang terjadi pada tahun sanata ihdewa isrina khamsimi'ah 521 Hijriah. Sebagaimana telah kita maklum adanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani itu lahir pada tahun 470 Hijriah. 521 diambil 470 sama dengan kegayem bae sih. Kurang lebih 51 tahun. Jadi ini bukan dongeng. Ini benar-benar ceritanya nyata. Ini kesaksian dari ulama-ulama. Ini saya baca ujungnya kola akhbarona. Kalau dibacain lama. Ujungnya kola akhbarona Syekh Abu Suud Ahmad bin Abi Bakrin Al-Harami.
Al-Baghdadi sanata samanina wa khamsini'ah. Kisah ini diungkapnya tahun 580 Hijriah oleh Syekh Abu Su'ud Ahmad bin Abi Bakar. Kejadiannya pada tahun 521 Hijriah. Tuan Syekh hadir, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani lahir pada tahun 470 Hijriah. Berarti di usia beliau 51 tahun. Berapa tutup usianya Tuan Syekh? 91 tahun. Berarti panjang umur. Mudah-mudahan kita kebagian panjang umur. Amin. Ya Rabbal. Ja'a Abul Mudhaffar, kata Syekh Abu Su'ud, pada tahun 521 Hijriah datang seseorang yang bernama Abul Mudhaffar. Beliau ini at-tajir. Apa itu tajir? Kaya doang taunya. At-tajir tukang dagang, bos. Al-Baghdadi orang Baghdad. Kemana ini Abu Mudhaffar datangnya? Ila Syekh Ahmad Ad-Dibasi, kepada gurunya Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani yang bernama Syekh Ahmad Ad-Dibasi. Jadi datangnya ke guru Tuan Syekh Abdul Qadir. Mau ngapain dia? Ini perhatiin nih. Ente kalau pengen jadi pengusaha sukses ikutin. Bener nggak? Ikutin kalau pengen jadi pengusaha sukses, ikutin langkah Abu Mudhaffar. Dia ini kalau zaman sekarang itu miliarder. Tahu miliarder kan? Nah, pokoknya duitnya segitu ya. Milioner. Datangnya ke Syekh Ahmad Ad-Dibasi, kemudian dia berkata, qala lahu ya sayyidi, hai guruku. Jadi dulu juga pengusaha kalau mau usaha datang ke rumah guru. Jadi nggak aneh sekarang kalau pada nyari guru. Ya sayyidi hai guruku, juhizat li qafilatun ila syami fiha yutu'atun bisabi mi'ati dinarin. Guru, saya udah persiapan mau berangkat ini. Qafilatun ila Syam, ke negeri Syam. Apa itu negeri Syam? Mesir luar. Ya salah satu bagian dari Timur Tengah, Yordania. Mesir termasuk ujungnya Palestina, Sam. Saya mau berangkat sama rombongan ke negeri Syam. Fiha bido'atun bisa imiati dinarin. Saya nggak banyak bawa dagangan, cuma 700 dinar. Harganya aset saya yang akan berangkat itu 700 dinar. 1 dinar 4.330,77 rupiah. Kagak ngerti tuh makanya itu tahu angguk-angguk doang. Makanya jangan aneh kalau kiai duitnya pada banyak. Sebab kiai mah di kitab kagak ada rupiah, adanya dinar dirham. 1 dinar PG 4.300. Iya, rumah curiga apa sih? Kiai duitnya banyak duyung kali haram cadang. Itu dia punya perniagaan barang dagangan yang akan ikut rombongan ke negeri Syam, nilainya asetnya 700 dinar. Kalau kita kalkulasikan 4.300 sekian dikali 700 kurang lebih 3 miliar sekian. Itu benar kalau nggak percaya. 3 miliar lebih dia punya barang dagangan. Mudah-mudahan ini dulu kalau saya pergi ke sono, saya jual, saya mau jualnya target saya nih alfa dinarin 1000 dinar, berarti 4 miliar, modal 3 miliar, pulang 4 miliar. Tuh contoh. Kalau pengen jadi pengusaha yang berkah, contoh. Datang ke rumah guru, ngomong, guru ini saya punya modal sekian, saya mau dagang sekian, kan rumah kagak, giliran bangkrut beda tuh rumah guru haram jadah, bener nggak? Kalaupun mau usaha juga ngomongnya begini, ya mau buka usaha apa? Usaha kecil-kecilan guru. Ya iya, usaha kecil-kecil, takut ketahuan modalnya emang gurunya celamitan.
takut dipinta. Makanya jarang yang sukses. Kalau mau sukses ikutin nih triknya, langkahnya Syekh Abdul Mudofar, miliuner, orang yang banyak duit, orang yang sukses. Dia kalau mau dagang begitu mau usaha dia langsung ke rumah gurunya ngomong, modal saya sekian, baliknya saya kudu pakai sekian, modal 3 miliar, pulang kudu duit 4 miliar. Begitu sama guru ngomong, guru nih modal saya ada nih 500 juta, pokoknya kudu jadi 1 miliar. Kata gurunya bisa, yang penting gua pakai dulu 200 kan gitu. Kalau gurunya sial dangkalan, Allah gak ada, beda lah. Emang ulama, kalau ulama beneran sama ulama bohong-bohongan kan beda. Kalau contoh ulama bener maka nih kayak saya nih, dapat amplop beribu dibuka gitu 200.000, oh langsung saya mah sujud kau, ya Allah ini rahmat dari turun-turunin baik di dunia ya Allah, kira-kira di akhirat masih ada gak bagian gak jatah saya ini ya Allah, ini jangan diturun-turunin sekarang, sedih kalau saya mah. Kalau saya Elin dapat amplop 100.000 sama sujud, ya Allah 100.000 sampai di mana ini ya Allah. Urusan masih ngebadak. Itu bedanya ulama akhirat sama ulama dunia. Ya, jadi ulama dunia dulu jadi. Faqala lahu in sabarta fi hadis sanati kutil tawau kita maluka. Abu Mudofar, lu jangan pergi sekarang. Kalau lu pergi sekarang juga, lu ngikut rombongan, bahaya nih. Gua udah lomok takdir lu nih. Tuh. Udah dilihat takdirnya, kelihatan tulisannya in sabarta fi hadhihi sanah. Kalau engkau berangkat tahun sekarang melakukan perniagaan ekspansi ke negeri Syam, hati-hati, kutil tawawi sama luka, engkau akan mati dibunuh di tengah jalan, hartamu akan habis dirampok. Kata guru, galau nggak tuh? Galau. Tapi ini hebat nih, orang-orang dulu hebat, tidak mengedepankan suudon. Nggak gampang menyerah. Lagi rada yang mendengarin omongan gurunya Syekh Ahmad, pulang dia ceritanya nih Abu Mudofar fakoroja min indihi magmuman. Ya sudah kurang semangat, tidak dapat motivasi, malah takutin kan, kesannya ditakut-takutin. Gimana ini kalau nggak berangkat, nggak punya duit lagi, mau berangkat resikonya gede. Faqala min indi mampuman bawajada Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu wa huwa syabun yauma idzin. Keluar dari rumah Syekh Ahmad Ad-Dibasi, begitu jalan mau pulang, di tengah jalan ketemulah dengan salah satu murid Syekh Ahmad Ad-Dibasi, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Muridnya nih, murid Syekh Ahmad, tuan Syekh itu murid Syekh Ahmad Ad-Dibasi. Begitu ketemu tuan Syekh Abdul Qadir, faqala lahu maqala li Syekh Ahmad, faqala lahu Syekh Abdul Qadir saparta sapir tajhab saliman. Ngomong dia, waktu itu tuan Syekh Abdul Qadir masih syabun, masih anak muda. Syekh Abdul Qadir, saya barusan ketemu guru ente, terus curhat, saya mau berangkat dagang, punya modal 3 miliar, harapan pulang bawa duit 4 miliar. Kata guru ente emang gak boleh jalan sekarang. Kalau saya jalan, entah di tengah jalan bisa dirampok, bisa dibunuh. Coba pendapat ente gimana? Coba kira-kira si Abdul Qadir berani gak ngelawan gurunya? Mbak baik sotoy. Ya kalau habis nanya ke saya, kata Ustadz Aceh jangan, kata Ustadz Aceh beres dari Aceh datang ke si Malik, kata si Malik, ya kalau guru udah ngomong begitu ya jangan harap loh, pasti. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, sapir tajhab salimah, udah berangkat baik, tajhab pergi saliman selamat tuh. Watarji goliman, pulang kemari pasti jadi orang yang banyak untung. Nah, bingung gak?
dua-duanya bukan orang sembarangan. Datang ke Ustadz Muhi, jangan pergi, kata Ustadz Erwin, pergi baik. Kata Ustadz Aceh, mendingan di mana lu ngopi sama gua, bagi dua tuh gitu. Allah. Wa dimanu zalika wa domanu zalika alayya, pokoknya resikonya gue yang nanggung. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir, ya, itu nyari guru mah yang begitu. Nyari guru mah yang istilahnya yang ngasih semangat, yang ngasih motivasi. Udah jangan banyakan berpikir, pokoknya urusan itu saya yang nanggung. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir, jayalah. Fasafaro ila Syam wa ba'a bidu'atahu bi alfi dinarin wa dakhala yauman ila sikoyatin fi halabil qada'i hajatil insan. Dia nurut sama Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, berangkat ke negeri Syam. Alhamdulillah targetnya tercapai. Targetnya modal 3 miliar, pulang bawa duit 4 miliar. Masya Allah. Luar biasa. Berarti apa yang dikatakan Tuan Syekh Abdul Qadir sudah menjadi kenyataan. Salah satunya tarji goniman, engkau akan jadi orang yang beruntung. Dari 3 miliar punya untung 1 miliar. Wa darura yauman ila sikoyatin fi halabil qada'i hajatil insan. Begitu beres dagang, pulang di tengah perjalanan, kalau kata kita rest area. Halabi qada'i hajatil insan itu kayak kalau di jalan tol itu rest area. Ya ente mah jay, kagak tahu mainnya di stasiun bae kalau rest area. Rest area. Nah, begitu di rest area, ceritanya nih, itu Syekh Abdul Mudofar sang pedagang tadi mau buang hajat. Begitu mau buang hajat, wa doa alfa dinarin ala rotin minasikoya, itu tas yang isinya duit ditaruh sama dia di rak. Ditaruh sama dia di rak. Dia buang hajat, lupa dia. Begitu beres, pulang deh ke penginapan. Kemudian watarokana sian wataila manzili faulki alaihi nuas. Begitu nyampe penginapan langsung ngantuk dia. Ngantuk, tahu-tahu tidur. Faulki alaihi nuas panama paro api manamihi kana fi qabilatin qad kharajat alaihal haruf wan tahabuha. Di dalam tidurnya fi manamihi kana fi qabilatin, ia seolah-olah berada di tengah-tengah rombongan. Jadi ngimpi lagi berangkat. Begitu lagi berjalan rombongan, datanglah al-arab qad kharajat alaihal arab. Di tengah perjalanan datangi Arab Badui, rampok. Jadi nggak setiap Arab itu bagus, ada Arab juga yang Badui, yang bukan rampok. Jadi kadang-kadang pokoknya asal Arab bagus, pala lu bejat. Makanya Nabi diturunin di sono paling baik. Gitu. Dicegat nih sama Arab Badui, wantahabuha, itu gerombolan Arab menyerang kafilah tersebut, dirampok di dalam mimpi. Wa qatalu man fiha, siapapun yang ada di rombongan tersebut dalam mimpi Abu Mudofar dibunuh. Wa atahu ahaduhum fadarabahu bihilfatin faqatalahu. Bahkan di dalam impiannya sangat terlihat jelas seseorang menghampiri dirinya. Fadarabahu bihalabin, fadarabahu bihilfatin, memukulnya dengan hirbah. Hirbah itu bayonet. Dibacok lehernya itu Abu Mudofar. Ya Allah. Dipukul dengan hirbah. Faqatalahu, matilah itu Abu Mudofar di dalam mimpi. Pastaya qadofaan, dia kaget dengan mimpiannya, akhirnya dia terbangun. Begitu terbangun, fawajada asrodami fi unuqihi, dia lihat di lehernya ada bekas darah. Di lehernya ada bekas darah. Orang dalam mimpiannya mimpi dipenggal pakai bayonet. Ini pelajaran nih buat para pengusaha. Jadi sebelum langkah harus ingat sama guru. Jangan pas bangkrut doang ingat sama guru ya. Lebah nyari modal, lebah ngademin masalah, banyak yang lagi utang, tolong apa deh sih langkah.
Hadirin jamaah rahimakumullah. Bangun dari tidurnya, dia melihat ada bekas luka di lehernya, darahnya kelihatan sama dia. Bahkan dia katakan, wa ahassa bi alami dirbati, dia merasakan bekas rasa sakit dibacoknya keras sama dia. Begitu lagi megangin leher, zakaro malaku, inget dia, ya Allah duit gua kemana ini? Oh tadi ditaruh di atas rak, di rest area tempat buang aja. Udah kagak inget lagi sama sakit, karena sama ya kan begitu, bener kan? Dia lagi ngeringis sakit nih, inget duitnya ketinggal, kira-kira ngerasain sakit apa berangkat? Ya ini kan namanya juga pengusaha. Wadakaro malahu faqoma musri'an wa wajadahu fi makanihi, buru-buru dia samperin itu tempat dia tadi buang hajat. Alhamdulillah itu tas yang isinya duit 4 miliar 1000 dinar itu masih ada. Pahodahu wasafaro roji'an ila Baghdad, buru-buru dia ambil, dia takut, dia trauma dengan mimpinya, buru-buru dia pulang ke negeri Baghdad. Falamma dakhalaha qala bi nafsihi, begitu dia masuk perbatasan kota Baghdad, dia ngomong sendiri, in badatu bi Syekh Ahmad Fahwal Hasan wa in badatu bi Syekh Abdul Qadir Fahwal ladzi sohaqau. Ini gua kemana dulu ini ya? Kemana dulu? Hebat. Kemana dulunya ke siapa? Ini ke Abi Ahmad Adibasi duluan karena dia paling tua, apa ke Syekh Abdul Qadir? Bingung dia. Coba yang salah baiknya masih mau temuin. Makanya berkah, bener ya? Pengusaha zaman dulu mah tadi yang ngomongnya salah siapa? Syekh Ahmad Adibasi. Yang benar Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi dia begitu pulang punya duit banyak, ingatnya bukan sama Syekh Abdul Qadir doang, sama Syekh Ahmad juga masih ingat. Coba kalau dulu. Oh pasti Syekh Abdul Qadir lupa gak lu mau udah untung malu Pak. Ini mah enggak yang salah, begitu dia masih ingat. Normalnya kita ngapain dia mah nakut-nakutin gua doang, bener ya? Mendingan gua ke Syekh Abdul Qadir. Enggak, Abdul Mudzaffar. Kenapa? Karena dia paham kepada yang namanya guru haram untuk suudzon. Ini bagaimana mau berkah ilmunya sama yang gurunya agak percaya. Lu ngapa sih ngaji mah di situ baik lu, tapi kalau lagi minta doa mah Bani Hamzah, gua nggak percaya Ustaz Aceh kan kurang aja. Dia minta doa ke Ustaz ngajinya sama gua kurang aja. Gua mau ngomong baik, besok kalau ada yang begitu lu pereng kan. Syekh Abu Mudzaffar nggak begitu, orang-orang dulu nggak begitu. Ketika dia sudah menganggap guru kepada seseorang, selamanya dia tidak akan pernah bersuudzon, berburuk sangka. Percaya habis, ini pasti ada hikmahnya. Dia bimbang, yang mana yang mau didatengin duluan nih? Apa Syekh Ahmad karena dia lebih tua? Apa Syekh Abdul Qadir karena omongannya lah yang nyata? Oh, begitu galau. In badatu bi Syekh Ahmad Fahwal Hasan wa in badatu bi Syekh Abdul Qadir Fahwal ladzi sohaqau falakiyahu Syekh Ahmad fi suqi sultani faqala ya Abul Mudzaffar ibda bi Syekh Abdul Qadir. Lagi bingung begitu di tengah jalan ketemu sama Syekh Ahmad Adibasi. Terus Syekh Ahmad langsung ngomong, Abu Mudzaffar, no, lu temuin dulu Syekh Abdul Qadir. Berarti sakti nggak tuh Syekh Ahmad? Sakti. Belum ngomong belum apa, dia tahu muridnya lagi galau. No, lu temuin Syekh Abdul Qadir. Jangan bingung-bingung. Temuin Syekh Abdul Qadir Jailani. Fa innahu rajulun mahbub, karena dia adalah laki-laki yang sangat dicintai Allah. Faqad sallallahu ta'ala fika sab'a asyarata marrah hatta
hatta ju'ila ma qadarahu alaika minal khatti yaqdatan fil manam wa ma qadarahu min sihabi malika wa baqika min nisyanan. Saking dia dicintainya oleh Allah, sa'alallah ta'ala fika sab'a asharata marrah, dia memohonkan untuk urusan ini 17 kali. Ngedoa ke Allah 17 kali. Kata Syekh Ahmad, hatta ju'ila, sehingga yang telah dituliskan untukmu ma qadarahu alaika minal qati, kematianmu yang memang sudah dituliskan yang aku lihat, tadinya kejadian nyata diganti jadi dalam mimpi. Wa ma qadarahu min jihabi malika, dan yang telah ditakdirkan bahwasanya uangmu akan hilang empok. Wa pakrika min hunisyanan, ganti hanya terlupakan saja, ketinggalan doang di rak kamar mandi rest area. Tadi sama itu bakalannya dirampok. Berarti Syekh Ahmad juga nggak salah. Bahkan Syekh Ahmad juga sakti, orang lagi bingung langsung disuruh. Udah saya belum kontin dulu sono. Faja ila Syekh Qadir faqala lahu ibtidaan qala laka Syekh Ahmad innani sa'altullah ta'ala bika sab'a asharata marrah. Begitu dia datang ke Syekh Qadir, belum ngomong apa-apa, itu Syekh Qadir langsung ngomong, lu kata Syekh Ahmad gua ngedoain lu 17 kali ya. Kapan ketemunya itu? Belum ada WA. Saya juga kan suka belanja sakti sama Ustaz Muhi ini sama Ustaz Erwin. Ntar kalau murid gua ke sono, lu bilangin ya begini. Padahal saya modein. Jadi orang datang ini deh umpamanya perlu A, B, C, D. Saya bilang ya ntar ke sono adanya di Ustaz Erwin. Jadi Ustaz Erwin belum diajak ngomong, udah disediain barangnya kan sakti. Padahal udah saya beda aja tuh orang dulu sama orang sekarang. Ya, belum ngomong udah dikata begitu sama Syekh Qadir. Abu Mudofar kata Syekh Ahmad, gua ngedoain lu 17 kali ya. Berarti kan Syekh Qadir tahu perbincangan Abu Mudofar dengan Syekh Ahmad. Faja ila Syekh Qadir faqala lahu innani sa'altullah ta'ala bika sab'a asharata marratan wa izzatil ma'bud laqad sa'altullah bika sab'a asharata marrah wa sab'a asharata marrah wa sab'a asharata marrah wa sab'a asharata marrah. Nih demi Allah Mudofar, bukan segitu, bukan cuma 17. Gua ngedoain lu tuh 17 kali tambah 17 kali tambah 17 kali tambah 17 kali 4 kali 17 68 sampai sempurna 70 kali gua ngedoain lu. Kan hebat guru yang begitu, benar ya? Ngedoain hajatnya 17 kali belum berubah itu tulisan, mati dirampok. Tambahin 17 lagi, mati dirampok. Tambahin 17 lagi, mati dirampok. Terus sampai sempurna 70 baru berubah tuh. Yang namanya tulisan takdir, oke, matinya diganti dalam mimpi, kehilangannya diganti dalam kealfaan. Cuma lupa saja, cuma ketinggalan. Subhanallah. Gigihnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam membela yang namanya hajat para muridnya. Mudah-mudahan kita disaksikan oleh beliau. Amin ya robbal. Kira-kira kalau Ustadz sekarang, ayo 17 kali mati rampok, tambahin lagi 17 lagi masih mati juga, paling sampai situ dan janda itu ditunggu borongan tahlil. Ya Allah, ini hebatnya hadirin ulama-ulama zaman dahulu. Qala laka Syekh Ahmad, kemudian fika sab'a asharata marratan wa sab'a asharata marrah hatta ju'ila ma qadarahu alaika, sehingga dibuatlah apa yang telah ditakdirkan atas dirimu minal qatli, dari kematian, yakdotan secara nyata, fil manami, gua pindahin ke alam tidur. Sampai bisa mindahin tak. Nah ini makanya kalau manakibat tuh yang khusyuk begitu. Ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, inna natawassalu bika ila rabbika fi qadai hajati, sebut. Karena di dalam manakib tidak ada Syekh Abdul Qadir mah
Yatasarrafu fi qabrihi kama yatasarrafu fi hayati. Si Abdul Qadir mah walaupun sekarang di kuburan, dia mah kayak orang hidup baik. Yakin nggak? Yakin nggak? Kudu yakin. Insya Allah. Ini luar biasa si Abdul Qadir Jilani. Antara karomahnya tadi sampai bisa menukar takdir yang sudah dituliskan di alam nyata ke alam fana, ke alam mimpi. Mudah-mudahan yang tadi kita panjatkan barokah wasilah kepada Tuhan Syekh Abdul Qadir Jilani dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau kemana lagi? Mau kemana lagi kalau bukan wabtagu ilaihil wasilah. Ini juga salah satu daripada perintah Allah. Wabtagu ilaihil wasilah. Orang sekarang kan kadang-kadang ngapain tawasul, kagak ada perintahnya. Bukan kagak ada perintahnya, lu nya dongo. Memang? Nah, Al-Quran yang ngomong wabtagu ilaihil wasilah, carilah ilaihi kepada Allah wasilah, perantaraan. Itu kan firman Allah. Main kagak ada baik, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit muka lu yang bid'ah. Tuh hati-hati, karena panjang pembahasannya kalau kita bahas sampai ke situ, apalagi Al-Qur'anul Karim. Awas, guru-guru kita kayak macam Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Syafi'i, itu dari kecil udah pada hafid Quran. Dari kecil udah pada ketalan Al-Quran. Apakah cukup sampai di situ? Enggak. Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani catatan sejarah mencatat kapan, berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk menuntut ilmu. Kagak lama, 32 tahun. 32 tahun lah tuh. Lama gak? Ya lama. Syekh Nawawi Tanahara 35 tahun. Ayo. Saya punya guru Abah Haji Muhammad Hilmi, lalang bintang di dalam dunia pesantren, itu kurang lebih 27 tahun. Nyari ilmunya lama. Kenapa? Karena memang syarat ilmu. Coba buka tali. Alalam tanarul ilma illa bisittatin saubika anmad mu'iha bil bayani zakain wa hirsin wa tibarin wa bulghatin wa irsadul ustad wa tuli zamani. Itu lagu saya dulu kalau lagi pelat kiriman. Kalau lagi kagak punya duit, ditelepon, emang kagak ada telepon. Ini aduh aki-aki lupa kali ngirimin gue ya kan begitu. Jadi lagi sedih gitu. Kalau nyari ilmu itu nggak bisa sebentar. Kadang-kadang curhat habis ngaji malam Rabu, diajak ngopi berdua di saung situ. Kang, ini saya ngaji udah lama juga kan. Terus, namanya saya belum bisa apa-apa. Emang berapa tahun ngikutin gua? Ya 3 tahun kan lama, haram jadah. Ngaji 3 tahun, balik ngajinya seminggu sekali. Pengen buru-buru jadi kiai kan sial dangkal sialan gitu. Bener ya? Pokoknya udah bosen banget nantengin kitab gua, pengen buru-buru jadi saingan si Malik itu. Jangan begitu. Nih, kalau pengen punya ilmu yang paten, yang manfaat, omongannya ada dasar, ada sanad keilmuan. Ala lantanalu ilma illa bisitatin. Ingatlah lantanalu, lan nafi nasab istiqbal, tidak akan pernah kalian mendapatkan. Lan nafi nasab istiqbal tuh kalau ngaji nauta. Tanalu tadinya tanaluna, berhubung kedatangan lan ilang nunnya lan tanalu. Panjang dah kalau ngaji gitu kan panjang. Aja puyeng be luar. Mau tahu lu dalam lihat ke belakang lagi nasi adem. Jadi muspul. Ala lantanalu ilma, ingatlah lantanalu, tidak akan pernah bisa kalian mendapatkan, memperoleh ilmu illa bisitatin, kecuali kalian punya 6 perkara. Makanya berhenti lu sekarang ngaji di Google,
Wah, aja di medsos baik otodidak. Emang lu mau buka bengkel? Kalau buka bengkel silakan. Lu beli motor, lu tes tuh, lu gecekin tuh motor, lu benerin, mau ada yang pro, sampai bisa lagi. Kalau urusan agama, jangan pernah otodidak. 6 perkara disitatin. 1, zakain, akalnya cerdas. Yang keduanya hirsin, semangat tinggi.